langsung berdoa. Ayo anak Nona maju untuk pimpin kita dalam doa. Ayo. Teman-teman, mereka mengingat berdoa Tuhan, karena kami anak-anakmu akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau Tuhan memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih anak Nona. Nah sekarang ibu mau absen. Nona Mariani Benu. Hadir Bu. Hadir. Ima Yohanis. Hadir Bu. Hadir. Natasha Nabuasa. Hadir Bu. Hadir. Brada Nau. Hadir Bu. Hadir. Berita Nau. Hadir Bu. Di semua hadir. Oke. Nama mata pelajaran kita hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. IPA dan Bahasa Indonesia. Dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Nah, kegiatan kita pada hari ini meliputi yang pertama kegiatan mengamati. Nanti anak-anak akan mengamati cerita. Yang kedua menanya. Nanti kalau ketika ibu memberikan satu cerita, nanti di situ anak-anak bisa bertanya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang kedua, anak-anak mengeksplorasi. Yang ketiga, anak-anak mengkomunikasikan. Dan yang kelima, anak-anak menyimpulkan. Nah, di sini ibu punya sebuah cerita. Anak-anak diharapkan dapat menyimak cerita ini karena nanti sebentar ada tugas. Ceritanya seperti ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di perkarangan belakang rumah Pak Rudi. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat sambil berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya sedang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah melompat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah, memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, di sini ibu punya sebuah. Nah, ini dia. Nah, ini gambarnya. Ini Pak Rudi, ini Edo. Mereka ada di kandang kelinci. Mereka di sini ada percakapan lagi. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Edo bertanya. Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, tadi di cerita anak-anak
sudah mendengar di situ ada kegiatan Rudi di hari Minggu. Dia pergi ke kandang kelinci. Terus dia lihat kelinci banyak yang bergerak, berlari ke sana kemari. Terus Rudi tadi bertanya bilang, "Pak, kenapa kelinci banyak bergerak? Kenapa kelinci bisa meloncat, bisa gerak ke sini?" Tadi Pak Rudi coba bilang apa? Karena kelinci punya Organ. ya, karena kelinci punya organ gerak. Nah, karena kelinci punya organ gerak, maka kelinci bisa bergerak. Ya, yang tadi seperti ini. Kelinci dia bergerak ke sana kemari walaupun dia di kandang, tapi dia masih bisa meloncat di dalam kandang. Makanya Andi bertanya, kenapa puni kelinci bisa bergerak? Karena ada organ gerak. Organ gerak itu apa? Organ gerak itu apa? Coba. Organ gerak itu adalah suatu sistem, ayo semua tulis, adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan gerak. Suatu sistem yang dapat menghasilkan gerak yang terdiri dari tulang dan otot. Tulang dan otot. Dari tulang dan otot dibantu oleh persendian yang lain. Tulang dan otot dibantu oleh persendian yang lain. Persendian yang lain. Sudah. Nah, organ gerak di sini terdiri atas dua, yaitu organ gerak pasif atau tulang, yaitu tulang, dan organ gerak aktif, yaitu otot. Nah, organ gerak pasif itu tulang. Terus dan organ gerak aktif yaitu otot. Kalau ada organ gerak pasif namun organ gerak aktif tidak ada, maka tubuh atau kita tidak bisa bergerak. Pintar, karena mereka berdua saling melengkapi. Pasif itu diam, aktif itu bergerak. Tulang itu diam, toh? Ya. Nah, ada tulang yang bergerak namun hanya di bagian-bagian sendi-sendi. Otot ini seperti jaringan-jaringan, seperti ini anak-anak lihat. Ini tulang. Anak-anak lihat. Nah, ototnya yang ini. Ini dia. Ini yang menggerakkan tulang. Nah, tadi anak ibu sudah menjelaskan apa itu organ gerak. Organ gerak punya dua macam, pasif aktif, yaitu tulang dan otot. Sekarang ibu mau tanya lagi, siapa yang tadi memahami dan bisa menjelaskan apa yang tadi ibu jelaskan? Ayo. Baik, kalau anak-anak sudah mengerti apa itu organ gerak dan macam jenis-jenis organ gerak, sekarang ibu punya satu teks. Nanti ibu bagi-bagi ke anak-anak. Teks ini masing-masing anak dapat satu teks. Oke. Nah, ibu kasih waktu selama 2 menit anak-anak baca dalam hati. Oke, baca dan pahami teks tersebut. Selama 2 menit. Ibu lihat 2 menit. Baik, kalau anak-anak sudah selesai membaca, ibu minta satu anak maju ke depan dan membaca untuk kita semua. Ayo. Ayo.
Anak Ima. Semua mengamati dan mendengar. Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meluncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengenai tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, baik. Terima kasih, Anas. Silakan Uda. Nah, dari bacaan tadi, di situ ada berapa paragraf? Ayo, lima. Tunjuk. Yang pertama, tunjuk begini. Ibu lihat. Ayo. 1, begitu, ayo. 1, 2, 5. Nah, paragraf itu apa? Ayo. Itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat-kalimat penjelas yang membentuk suatu paragraf. Oke, kumpulan kalimat. Siapa lagi? Paragraf adalah Rangkaian kalimat yang memiliki lanjut, Nona. suatu gagasan utama atau ide pokok. Rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau ide pokok. Nah, semua benar yang anak-anak telah jelaskan. Paragraf itu kumpulan kalimat-kalimat atau rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau ide pokok. Ide pokok adalah, siapa yang tahu? Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Anak-anak baca ulang. Ide pokok adalah Suatu gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ayo anak-anak ulangi. Ide pokok adalah
Suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Suatu gagasan utama atau suatu kalimat utama yang dimana kalimat tersebut yang akan menjadi dasar dari suatu paragraf. Betul sekali. Nah, anak ibu punya tugas, kerjakan sekarang individu. Sebelum mengerjakan tugas, ibu bertanya lagi, bagaimana kita bisa menemukan atau menentukan dalam paragraf itu ada ide pokok. Ayo semua pegang yang tadi, teks organ gerak hewan dan manusia. Nah, bagaimana cara kita menentukan dalam paragraf itu ada suatu ide pokok? Tadi paragraf itu apa? Suatu gagasan utama atau kalimat utama. Jadi, ide pokok bisa ditemukan di paragraf itu bagaimana? Ayo, cara menentukannya. Ini di paragraf di kalimat pertama. Ya, kalimat pertama. Tapi ide pokok tidak hanya terdapat pada kalimat utama, namun ide pokok biasanya terdapat juga pada kalimat akhir. Ayo semua baca paragraf pertama pada teks organ gerak hewan dan manusia. Semua baca 1, 2, 3. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dalam teks itu anak-anak lihat dan amati. Ide pokok pertama itu apa? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu dia. Itu terdapat di awal kalimat. Awal paragraf. Oke, di situ ada tugas buka halaman 2. Semua sudah buka halaman 2? Sudah. Ya, di situ anak-anak silakan mengerjakan kolom yang ada di halaman 2. Anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai kita bahas satu-satu. Paragraf yang pertama, ide pokoknya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Yang ketiga. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, semua benar karena semua sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Lanjut lagi di halaman 3. Oke. Lanjut lagi halaman 3. Anak-anak disuruh untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Dari di situ contohnya. Di situ mengatakan yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalau anak-anak mau mengembangkan seperti ini. Organ gerak adalah organ gerak terdiri dari 2 macam, yaitu organ gerak aktif, organ gerak pasif. Selanjutnya seperti itu. Ya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Fungsi organ gerak yaitu, oke, sudah bisa semua? Bisa. Ya, mulai kerja. Kerja kelompok ya, sunat apa kalau kerja kelompok?
Sudah? Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Ayo kalau sudah, Ibu minta kesediaan satu anak untuk baca hasil kerjanya. Ayo. Organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif adalah tulang dan organ gerak aktif adalah otot. Yaitu paragraf yang pertama. Ayo yang kedua. Berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, mengalir, memanjat, berenang, dan sebagainya. Baca dari DP pokok, oke? Ayo. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak dengan sendirinya karena organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan organ tulang dan otot. Baik, itu benar. Tepuk tangan untuk anak Natasha, ayo. Yeay. Ada tugas lagi, itu tugas diskusi. Buka di halaman 4. Ayo, anak-anak silakan mengerjakan tugas itu. Diskusi ya? Diskusi ya, ayo. Buat lingkaran, Sa. Duduk. Ayo. Diskusi ya, itu di situ ada pengertian ide pokok. Terus ada cara menentukan ide pokok. Tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal toh, di awal pelajaran Ibu sudah jelaskan toh. Cara ide pokok itu apa tadi, anak-anak sudah catat toh? Sudah. Iya, pintar semua. Anak-anak sudah selesai kerja? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai kerja, satu anak baca untuk kita, ayo. Oke. Pengertian ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Oke. 2. Fungsi ide pokok bacaan adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Oke, yang 3. Cara menentukan ide pokok bacaan adalah dengan cara membaca kalimat utama paragraf atau bisa juga dengan cara membaca pada akhir kalimat dalam paragraf. Semua punya sama? Sama. Anak kasih. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang itu pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Pembelajaran IPA tentang apa? Organ hewan dan manusia. Pembelajaran bahasa Indonesia tentang apa? Ide pokok. Nah, Ibu tarik kesimpulan di sini. Organ gerak hewan dan manusia atau organ gerak adalah, anak-anak ayo,
Organ gerak adalah yang tadi buku catatan. Ayo kita tarik kesimpulan sama-sama. Organ gerak adalah salah satu sistem yang dapat menghasilkan gerak yang terdiri dari tulang dan otot dibantu oleh persendian yang lain. Oke. Ide pokok adalah Suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. ulang. Ini kesimpulan bersama. Ulang. Ide pokok adalah semua. Suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, dari pembelajaran tadi, anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Ada. Siapa? Tulang disebut alat gerak pasif karena Tulang disebut alat gerak pasif karena, nah, alat gerak pasif itu apa? Diam. Nah, tulang itu tidak bisa bergerak. Maka tulang ini disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak atau tulang itu diam. Maka dari itu tulang ini membutuhkan alat gerak aktif. Karena alat gerak aktif itu dia bergerak. Alat gerak aktif itu apa? Begitu mengapa organ gerak tulang itu disebut organ gerak pasif. Oke. Anak-anak buka pada halaman terakhir itu ada tugas. Nanti kerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Oke, sudah buka semua. Sudah. Nah, itu tugas untuk anak-anak. Nanti minggu depan kumpul iya. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi di awal pembelajaran kita memulai dengan berdoa. Di akhir pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Ayo, anak-anak, satu anak pimpin kita dalam doa. Ayo. 5. Sebelum berdoa, kita menyanyi satu lagu. Garuda Pancasila. Semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ayo semua sikat doa. Teman-teman, kita marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sudah kami lakukan, kebijakan kita dari perjalanan, sudah kami tidur dan kami dan kami selamat. Ampuni salah kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, jangan lupa untuk hari minggu depan bawa tugas. 1, 2, 3. Selamat siang.